Halo pemirsa Lebong TV, saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda dalam Lebong Bilayu. Beberapa berita yang menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum akan kami hadirkan ke hadapan Anda di antaranya. Istilah TKK akan digantikan dengan THLT sesuai dengan BPKRI. Dan ini juga sudah dibahas oleh Sekda Kabupaten Lebong bersama dengan OPD terkait. Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabid BKPSDM menjelaskan bahwa TKK, tenaga kerja kontrak, akan digantikan dengan THTL, tenaga harian lepas terdaftar. Perlu dijelaskan bahwa di tahun 2020 banyak pertimbangan untuk kita menggunakan istilah TKK, karena yang namanya kontrak, yang dasar hukum dan regulasinya sudah lama, sesuai dengan undang-undang sekarang harus ada kontraknya. Pada tahun ini pemerintahan sudah mempertimbangkan beberapa masukan termasuk juga dari BPKRI. Perlu adanya semacam kebijakan untuk pengelolaan manajemen TKK ini. Setelah dibahas beberapa waktu, akhirnya Pak Sekda lewat OPD Kabupaten Lebong sepakat untuk mengusulkan ke pejabat BKPSDM, Bupati bahwa penamaan TKK itu akan digantikan dengan THLT atau tenaga harian lepas terdaftar. Salah satu pertimbangan THLT yaitu untuk mengacu kedisiplinan dan sesuai dengan kompetensi yang mereka dapatkan. Ya, perlu kami jelaskan, sebelumnya kita Kabupaten Lebong ini tenaga honorernya itu dinamakan dengan tenaga kerja kontrak yang dasar hukum dan regulasinya itu sudah lama. Sedangkan yang sekarang untuk 2020 itu banyak pertimbangan untuk kita menggunakan istilah TKK karena yang namanya kontrak sesuai dengan aturan perundang-undangan sekarang itu harus ada istilahnya kontraknya. Kemudian ada pihak ketiga yang mengadakan atau memfasilitasi untuk tenaga tersebut untuk masuk ke pemerintah Kabupaten Lebong. Sedangkan sekarang kalau kita lihat TKK tersebut sesuai dengan kondisi sekarang itu agak berbeda. Mita Nisa melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena langsung dampak COVID-19. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat tidak mampu yang terkena dampak COVID-19. Besaran bantuan yang diberikan berjumlah sekitar 600.000 per bulan, terhitung dari bulan April, Mei, Juni. Pertama, bantuan langsung tunai ini diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu atau rentan terkena dampak COVID-19 di luar program sembako BPNT dan program Keluarga Harapan. Kemudian besaran yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial adalah 600.000 per bulan, diberikan selama 3 bulan terhitung bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Kemudian untuk Kabupaten Lebong kita mendapatkan alokasi pagu penerima bansos tunai sebanyak 2.838 keluarga. Kemudian penerima bantuan tunai ini diprioritaskan pada keluarga yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagaimana dilampirkan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial tanggal 9 April 2020 perihal bantuan sosial tunai dampak COVID-19. Adapun usulan calon penerima bantuan dengan TKS adalah keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan kelengkapan data BNBA, kemudian nomor induk kependudukan dan nomor HP. Mungkin itu terkait mengenai bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial. Kami berharap mohon dukungan semua pihak terhadap bantuan ini. Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita di Kabupaten Lebong yang mengalami atau terdampak dengan adanya bencana virus COVID-19 ini. Kadis Pmdsos menjelaskan Kabupaten Lebong mendapatkan alokasi bansos. Kadis Pmdsos menjelaskan Kabupaten Lebong mendapatkan alokasi bansos tunai sebanyak 2.838 keluarga yang terdampak COVID-19 yang dianggap layak. Dari Dinas Pmdsos sesuai dengan hasil rapat tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Lebong, kita masih menunggu petunjuk selanjutnya dari pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati, kemudian Sekda terkait mengenai kewenangan kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 ini. Jadi artinya
Kami berharap sekali lagi terkait mengenai bantuan apa yang dapat kami berikan, sekali lagi ini berdasarkan petunjuk dari pimpinan kita. Mungkin demikian. Ia juga menjelaskan, dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial masih menunggu petunjuk dari pimpinan, yaitu Bapak Bupati atau Sekda terkait kewenangan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat. Rega Kintan melaporkan. Desa diminta segera melakukan pembaruan profil dalam format buku, agar segera melengkapi persyaratan pencairan DD dan ADD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial meminta kepada seluruh pemerintah desa untuk segera menyerahkan pembaruan profil desa yang dituangkan ke dalam format sebuah buku. Untuk profil desa, jadi perlu kami jelaskan bahwa pembaruan atau profil desa idealnya masing-masing pemerintah desa itu melakukan pembenahan profil desa itu di setiap tahun. Karena profil desa adalah merupakan gambaran secara menyeluruh terkait penyelenggaraan, kemudian kondisi geografis masyarakat, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan yang dituangkan dalam sebuah buku. Jadi artinya kalaupun memang kita nanti membutuhkan data terkait desa A atau desa B, kita cukup melihat profil. Mungkin dari profil kita sudah tergambarkan desa yang kita lihat. Mungkin begitu. Kadis PMDesos menyampaikan untuk pembaruan profil desa diwajibkan untuk seluruh desa. Idealnya setiap desa melakukan pembenahan profil desa setiap tahunnya. Untuk pembaruan profil desa, saya kira setiap desa diwajibkan untuk melakukan pembaruan terhadap profil desa, karena profil desa menyangkut atau berisikan data-data terkait secara seperti kami sampaikan di awal, mungkin data geografis, data pelayanan pemerintahan, kemudian data kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi saya kira setiap saat, mungkin setiap tahun itu ada perubahan. Jadi idealnya setiap tahun bahwa profil desa itu berubah. Jadi kami minta kepada rekan-rekan kepala desa, mungkin melalui rekan-rekan camat, untuk segera memberikan arahan, kemudian melakukan pembinaan kepada desa dan mengingatkan kembali agar selalu membenahi profil desanya di setiap tahun. Jadi saya kira itu sangat penting karena profil desa adalah gambaran secara umum tentang desa. Mungkin ia menyampaikan, ini akan menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan rekomendasi alokasi desa dan dana desa. Setelah semua persyaratan ini terpenuhi, barulah DD dan ADD bisa dicairkan. Rega Kintan melaporkan. Sekian Lebong Bilayo, terima kasih dan sampai jumpa.